Jemaat Tuhan yang terkasih, kita bertemu lagi dalam acara Sapaan Gembala. Dan sebelumnya mari kita bersama berdoa. Tuhan, terima kasih. Tuhan senantiasa menyertai dan memimpin dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami akan belajar dari kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberikan hikmat dan pengertian supaya firman-Mu mampu kami pahami dan kami mampu membuka hati dan pikiran kami serta mampu melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami telah siap. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Firman yang hidup kami berdoa. Amin. Galatia pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-22 sampai 24, demikian firman Tuhan. Namun, buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Mereka yang menjadi milik Kristus Yesus telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jemaat Tuhan yang terkasih, hidup di tengah-tengah dunia ini tentu tidak mudah. Ada banyak tantangan, ada banyak godaan ketika kita harus menghadirkan nilai-nilai kehidupan berdasarkan Kristus Yesus. Tidak mudah karena seringkali godaan untuk tujuan oriented, yang penting tujuan tercapai tanpa memperhatikan prosesnya. Seringkali itu lebih menggoda. Dan kalau saat ini kita diminta untuk menghasilkan buah roh, tentu itu tidak mudah. Terlebih seringkali buah roh ini berlawanan dengan keinginan-keinginan dunia yang seringkali menyesatkan tapi menggoda. Apa kuncinya supaya kita mampu untuk menghasilkan nilai-nilai kehidupan berdasarkan buah roh ini? Kuncinya ada di ayat 24. Mereka yang menjadi milik Kristus Yesus telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Menjadi milik Kristus. Disitulah kunci kekuatan kita untuk bisa menghasilkan 9 buah roh itu. Apa artinya menjadi milik Kristus? Apa yang dimaksud dengan menjadi milik Kristus? Menjadi milik Kristus Yesus itu berarti orientasi hidup berpusat pada Yesus Kristus. Hidup yang senantiasa berserah penuh, bergantung penuh, berpasrah penuh pada Kristus Yesus. Nilai-nilai kehidupan yang kita hidupi dalam kehidupan sehari-hari hanya berorientasi kepada Kristus. Sehingga di tengah-tengah godaan, di tengah-tengah tantangan hidup yang menggoda kita untuk mengambil jalan pintas, tujuan oriented, tidak akan kita ambil. Kenapa? Karena kita berpatokan pada Kristus Yesus, menjadi pusat, menjadi penerang jalan, menjadi inspirasi untuk kita dalam pengambilan keputusan. Sehingga nilai-nilai dari Kristus Yesus dalam buah roh ini akan mampu kita hasilkan. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, tapi karena kita ada di dalam Kristus Yesus.
menyatu dengan Kristus, berpusat kepada Kristus, mendasari seluruh hidup kita pada Kristus. Itulah kemenangan kita atas kedagingan yang menggoda kita, karena kita berorientasi berpusat pada Kristus. Dia kekuatan kita. Jangan pernah lepas dari lingkupnya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Di tengah-tengah ada banyak nilai filosofi dunia ini yang seringkali menyesatkan. Kiranya kami menyerahkan hidup pada Kristus Yesus, berorientasi kepada Kristus dalam hidup ini, sehingga kami bukan hanya mengejar tujuan, tapi kami tetap memperhatikan proses dalam meraih tujuan. Tuhan memberkati umat-Mu dengan segala pergumulannya. Tuhan memberkati umat-Mu dalam segala tantangannya. Di antara ada banyak pilihan, biarlah tetap memilih yang benar berdasarkan nilai dalam Kristus Yesus. Sehingga di antara banyak pilihan itu, umat-Mu memiliki integritas yang baik karena senantiasa mendasarkan pada nilai-nilai dalam pengharapan iman di dalam Kristus. Tuhan, tolonglah kami, umat-Mu, supaya lewat hidup kami ada banyak karya yang boleh kami hadirkan bagi kemuliaan Tuhan. Bagi jemaat-Mu yang punya pergumulan-pergumulan yang tidak mudah, kami percaya Tuhan senantiasa menolong, Tuhan senantiasa menemani dalam setiap perjalanannya, sehingga umat-Mu tidak merasa sendirian, bahkan di saat yang paling sulit sekalipun. Mereka tetap boleh merasakan kehadiran Sang Gembala Agung kami, Tuhan Yesus Kristus. Engkau berkati gereja-gereja yang ada, supaya senantiasa boleh berkarya bagi kemuliaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Demikian sapaan Gembala pada hari ini. Sehat selalu ya Bapak Ibu, saudara dan anak-anak terkasih. Sampai ketemu lagi. Tuhan